Menantu Super Sang Dewi. Bab 391. Apakah Anda ingin saya mengulanginya lagi? Mendengar pertanyaan Lin Yang, semua anggota keluarga Ying tercengang. Ying Polang bereaksi dan menatap Lin Yang lalu berkata dengan dingin, sepertinya kau berselingkuh dengan wanita jalang Liu Rusi itu. Saat kau di Chongjiao, wanita jalang itu terus melindungimu. Sekarang kau tahu dia akan datang ke keluarga Yingku, jadi kau datang ke sini secara langsung untuknya, kan? Datang ke keluarga Yingmu. Lin Yang mengerutkan kening, Liu Rusi belum datang. Menurut aturan keluarga Yingku, Liu Rusi hanya boleh masuk ke rumah setelah keluarga Ying mengadakan upacara peringatan pada tanggal 10 bulan ini, kalau tidak, itu akan merusak feng shui keluarga Yingku. Ying Pingsu menatap Lin Yang dan bertanya dengan ringan, kenapa? Dokter Lin datang ke sini untuk Nona Liu Rusi kali ini. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk pemuda yang telah kau hancurkan sebelumnya. Lin Yang menyesap teh dan berkata, karena Liu Rusi tidak datang ke rumah Ying, Lin Yang tidak lagi terburu-buru. Oh, apakah dia orang bodoh yang lebih baik mati daripada berlutut? Ying Polang terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Yang, apakah kamu menemukannya? Ya, aku melihatnya ketika kami naik gunung. Jika kami tidak tiba tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Kata Lin Yang. Kalau begitu, dia sangat beruntung karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi Lin Yang, tahukah kamu mengapa dia dipukuli dengan sangat parah? Itu karena akulah yang memukulinya. Ying Polang tersenyum dan berkata, aku memperlakukannya seperti kamu dan memukulinya sampai mati. Sayang sekali dia bukan kamu. Tapi yang membuat orang-orang berharap adalah kamu akan segera menjadi seperti dia. Apa yang kamu katakan? Mata Long Shou tiba-tiba mengandung kemarahan yang tak berujung. Itu keponakannya. Tanpa diduga, Ying Polang yang melakukannya. Long Shu, kembalilah. Kamu tidak bisa mengendalikan permainan ini, kata Lin Yang perlahan. Long mengepalkan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Ying Pingsu menatap Lin Yang sambil tersenyum, Dokter Lin, jadi Anda datang ke sini hari ini, pertama, untuk membawa Liu Rusi pergi, dan kedua, untuk mencari keadilan bagi rakyat Anda. Bisakah saya memahaminya seperti ini? Baiklah. Lin Yang mengangguk. Jadi, bagaimana dengan Breaking the Waves? Bagaimana kamu akan menjawab kami? Tanya Ying Pingsu lagi. Jika kau serahkan Liu Rusi kepadaku dan memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi tadi, sedangkan untuk Ying Polang, aku akan menghancurkannya saja. Ucap Lin Yang. Ketika kata-kata ini terucap ke tanah, seluruh anggota keluarga Ying tercengang. Setelah beberapa saat, hahaha. Suara tawa yang keras menggema di seluruh aula. Banyak orang di keluarga Ying tertawa terbahak-bahak. Bahkan orang-orang yang lebih serius pun tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Long Shou juga tercengang. Anda tahu, keluarga Ying adalah keluarga seni bela diri kuno. Lin Yang hanyalah seorang dokter. Dia benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu di keluarga seni bela diri kuno. Apakah dia gila? Dokter Lin benar-benar pandai bercanda. Ying Pingsu berdiri dari kursi dan berkata sambil tersenyum, dan saya pikir Anda jelas tidak mendengar saya dengan jelas tadi. Saya bertanya kepada Anda, tentang masalah Breaking the Waves. Bagaimana Anda akan memberi kami penjelasan? Dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh, seolah mengingatkan Lin Yang. Sayangnya, Lin Yang tampaknya tidak memiliki kesadaran sama sekali. Dia mengerutkan kening, bukankah aku sudah mengatakannya? Apakah kamu ingin aku mengulanginya? Jadi kamu tidak berencana untuk menjelaskannya kepada kami? Ying Pingsu bertanya sambil tersenyum. Lin Yang meletakkan cangkir teh di kursi, mengetuk-ngetuk meja kopi di sampingnya dengan jari-jarinya. Matanya tertuju pada cangkir teh, dan dia tidak melihat ke arah orang lain. Tampaknya ini merupakan default. Tuan Lin, paman saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kata Ying Polang dengan suara rendah. Tetapi, Lin Yang masih tidak menjawab. Dasar bajingan. Ying Polang tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram kerah baju Lin Yang. Pada saat ini, Ying Pingsu tidak menghentikannya lagi. Dia juga merasa tidak ada gunanya menghentikannya. Orang ini harus diperlakukan sesuai dengan cara keluarga Ying. Ini bukan untuk melampiaskan kemarahan Ying Polang. Tetapi tujuannya adalah untuk menjaga nama baik keluarga Ying. Hari ini, Dr. Lin tidak dapat meninggalkan keluarga Ying apapun yang terjadi. Tuan Ying. Jangan marah, Tuan Ying. Long Shou mencoba menghentikannya.
Tetapi pada saat itu tak seorang pun mendengarkan suaranya. Tetapi, tepat ketika tangan Ying Polang hendak meraih Lin Yang tiba-tiba meraih cangkir teh di meja kopi dan membantingnya dengan keras ke kepala Ying Polang. Retakan. Seluruh cangkir teh mengenai dahi Ying Polang dan pecah seketika. Ying Polang terkejut, kepalanya pecah dan dia hampir pingsan. Detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba membalikkan tangannya, mencengkeram leher Ying Polang, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kaki Ying Polang melayang di udara, dan tangannya dengan putus asa meraih pergelangan tangan Lin Yang, berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Kekuatan kasar itu hampir mencekiknya. Semua anggota keluarga Ying di lobi tercengang, lalu berdiri seperti orang gila dan bergegas menuju Lin Yang serempak. Anakku. Bajingan, lepaskan anakku. Jika kau berani menyakiti Polang, aku akan membunuhmu di tempat. Raungan kemarahan itu tidak ada habisnya. Namun, Lin Yang hanya memegang Ying Polang, melihat sekeliling tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan Ying Polang keluar. Suara mendesing. Tubuh Ying Polang terlempar seperti karung pasir. Semua anggota keluarga Ying segera terbang dan menangkap Ying Polang. Tetapi saat tangannya menyentuh Ying Polang, kekuatan yang sangat brutal dan mengerikan datang dari Ying Polang. Kekuatan ini langsung mengguncang tubuh anggota keluarga Ying dengan hebat, dan mereka benar-benar berpelukan dengan Ying Polang dan menabrak dinding luar. Boom! Seluruh dinding marmer runtuh. Keluarga Ying tercengang. Long Shou tertegun sejenak, lalu mendesah berat. Dia tahu. Kali ini, keluarga Ying dan sekolah Suanyi kemungkinan akan menjadi musuh bebuyutan. Nak! Zhou Ting berteriak dan berlari menghampiri seperti orang gila. Apakah ini keputusanmu, Dr. Lin? Ying Pingsu bertanya pada Lin Yang sambil menatapnya dengan dingin. Jika kau setuju untuk membiarkanku membawa Liu Rusi pergi dan kemudian melenyapkan Ying Polang, sebenarnya ada peluang bagi segalanya untuk berubah, kata Lin Yang dengan tenang. Sayang sekali idemu itu hanya khayalan. Ying Pingsu berkata dengan dingin, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, Saudara Xiong, sekarang terserah padamu untuk menghadapi orang ini. Baiklah. Ying Xiong tidak dapat menahan diri lagi, dan bergegas menuju Lin Yang sambil meraung. Sebuah tinju besar menghantam wajah Lin Yang dengan keras dan dahsyat. Pukulan ini kemungkinan dapat mematahkan besi dan baja. Lin Yang ingin pindah. Namun pada saat yang sama, beberapa tangan terulur dari segala arah dan menekan bahunya, mencegahnya melawan atau bergerak. Guru! Teriak Long Shou. Namun, sudah terlambat. Wah! Tinju itu mengenai wajah Lin Yang dengan keras. Bab 392, hanya kamu. Pukulan ini sangat kuat. Ying Xiong menggunakan kekuatan internalnya. Jika dia orang biasa, kepalanya akan berubah bentuk setelah terkena pukulan ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan pingsan dan menjadi sayur. Tetapi, setelah pukulan ini, Lin Yang masih berdiri di sana. Kepalanya tidak cacat dan dia tidak pingsan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Anggota keluarga Ying di sekitarnya tersenyum, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Lin Yang, mereka tercengang. Hah! Ying Xiong juga menatap Lin Yang dengan heran. Pada saat ini, tinjunya masih berada di wajah Lin Yang. Apakah ini semua kekuatan keluarga Ying? Lin Yang menoleh sedikit dan menjauhkan wajahnya dari tinjunya. Saudara Xiong, ada apa denganmu? Ying Pingsu di sisi lain juga mengerutkan kening, berpikir bahwa Ying Xiong membiarkannya menang. Tahukah kau, bahkan jika pukulan ini tidak bisa membuat Lin Yang pingsan, setidaknya akan membuat hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak, kan? Ying Xiong membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Ying Polang, dengan kepala berdarah, melepaskan diri dari Zhou Ting yang mencoba mendukungnya, dan berlari ke arah Lin Yang dengan marah. Aku akan membunuhmu. Dia meraung seperti anjing gila dan meninju kepala Lin Yang lagi. Polang, pergilah. Ying Xiong sangat cemas. Tinju Ying Polang sudah jatuh. Tetapi pukulan ini masih sama seperti sebelumnya. Lin Yang hanya berdiri di sana dan dipukuli, tanpa sedikit pun goresan di tubuhnya. Ying Polang juga tercengang. Tubuhnya sangat kuat. Pukulan dan tendangan biasa mungkin tidak akan mampu melukainya. Ying Xiong berteriak pelan, aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk menghancurkan urat dan pembuluh darahnya. Setelah mengatakan itu, dia mulai menggunakan tenaga dalam. Keluarga Ying terkejut dan tidak berani ceroboh. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mengunci Lin Yang. Namun Ying Polang tidak percaya pada kejahatan.
Dia melihat sekeliling dan melihat cangkir teh di atas meja. Dia meraih tutup cangkir, mengetuk satu sisi, lalu menikam dada Lin Yang dengan keras. Pergilah ke neraka. Teriaknya dengan keras. Berhenti. Long Shou sangat cemas. Dia segera mencabut jarum perak dan melemparkannya ke arah Ying Polang. Namun sebelum jarum perak itu bisa menembus Ying Polang, tutup cangkir yang pecah meluncur ke dada Lin Yang. Desir. Sebuah luka terjadi pada pakaian Lin Yang, dan bekas luka kecil muncul di dadanya, dengan sedikit darah mengalir keluar. Meskipun dia kuat secara fisik dan tidak takut dengan tinju dan tendangan, tubuhnya tidak terbuat dari besi. Bagaimana dia bisa menahan pedang, pisau, dan peluru? Namun Ying Polang tidak mempedulikannya. Ketika melihat luka di dada Lin Yang, dia langsung gembira dan tertawa terbahak-bahak. Jarum perak dari Long Shou terbang dan ditangkap oleh seorang tuan dari keluarga Ying di dekatnya dengan tangan kosong. Long Shou terkejut. Kupikir Dr. Lin sangat kuat, tetapi ternyata dia takut pada pedang dan pisau. Kurasa pisau kecil apapun bisa menusuknya. Semua anggota keluarga mencibir. Sekelompok praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hanya tahu cara menggunakan jarum bordir berani datang ke keluarga Ying saya dan membuat masalah. Tuan Xiong, jangan buang waktu, singkirkan saja dia dengan cepat. Kata orang lain. Ying Xiong mengangguk dan bertepuk tangan lagi, memukul Lin Yang. Wah! Ketika tenaga dalam digunakan, tenaga yang dihasilkan sama sekali berbeda dari tenaga kasar sebelumnya. Tenaga ini tampaknya mampu menembus tubuh manusia dan langsung mengenai organ dalam. Kali ini, tubuh Lin Yang bergetar dan dia mundur 2 langkah. Keluarga Ying mati-matian menahan Lin Yang dan tidak membiarkannya bebas. Guru! Teriak Long Shou dan hendak bergegas menolong. Tetapi Ying Pingsu di sisi ini telah mengambil tindakan dan meraih tangan naga itu. Long Shou mencoba melepaskan diri, tetapi bagaimana dia bisa menandingi master top seperti Ying Pingsu? Dia sepenuhnya dikendalikan oleh Ying Pingsu. Bajingan! Lepaskan aku! Long Shou meronta, tetapi tidak berhasil. Hahaha, lihat saja gurumu dihancurkan oleh kami, keluarga Ying. Ying Polang tertawa terbahak-bahak. Dia telah menantikan pemandangan ini selama berhari-hari dan bermalam-malam. Hari ini, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Ying Xiong terus menyerang Lin Yang. Tetapi pada saat kritis ini, Lin Yang di sisi lain tiba-tiba mendongak dan menatap Ying Xiong. Tatapan matanya penuh dengan keganasan. Ying Xiong terkejut dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, dan anggota keluarga Ying yang memegang lengan Lin Yang terkejut. Dia diangkat oleh Lin Yang dengan satu tangan, dan kemudian dihantamkan ke arah Ying Xiong yang sedang berlari ke arahnya. Apa? Mata Ying Xiong membelalak, dia ketakutan dan dengan cepat mengangkat tangannya, ingin menangkap anggota keluarga Ying, tetapi... Bang! Tubuh anggota keluarga Ying jatuh menimpanya dan mereka berdua pun terjatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Apa yang kau lakukan? Tangkap dia untukku. Ying Pingsu mengerutkan kening dan berteriak. Keluarga Ying segera mengurung Lin Yang lagi. Tetapi Lin Yang memanfaatkan momen ini, mengangkat lengannya yang lain dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Tahukah Anda, orang yang mengunci lengannya yang lain adalah 2 orang anggota keluarga Ying. Kedua pria itu berusaha sekuat tenaga untuk meraih lengan Lin Yang, tetapi mereka benar-benar kehabisan tenaga. Salah satu dari mereka waspada dan segera melepaskannya. Tetapi orang lainnya tidak punya waktu untuk melepaskannya. Ah! 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 Dia menjerit ketakutan, lalu terbanting ke tanah oleh lengan Lin Yang. Ledakan! Pria itu jatuh terlentang dan tanah bergetar pelan. Sejumlah besar retakan mengerikan muncul di tempat dia mendarat. Dia sudah pingsan. Ini. Semua anggota keluarga Ying tercengang. Wajah Ying Pingsu juga berubah muram. Hanya dalam beberapa detik, Lin Yang berhasil melepaskan diri dari belenggu keluarga Ying. Jangan anggap remeh Dr. Lin ini. Lin Yang perlahan mengangkat matanya, tetapi tidak melihat ke arah Ying Xiong. Sebaliknya, dia menatap Ying Polang yang sedang linglung di sana. Polang, cepatlah. Ying Pingsu sepertinya mencium sesuatu, wajahnya berubah dan dia berteriak tergesa-gesa. Tapi Lin Yang pindah. Dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba, dan bergerak di depan Ying Polang seperti embusan angin, lalu meninju dahi Ying Polang. Ah! Ying Polang begitu ketakutan hingga ia segera berjongkok. Akan tetapi, sebelum pukulan itu mendekat, sebuah telapak tangan terulur dan mencengkeram kepalan tangan yang dahsyat itu. Sekilas, Ying Pingsu lah yang mengambil tindakan.
Tampaknya Dokter Lin kita cukup cakap. Mari kita kalahkan dia bersama-sama. Kata Ying Pingsu dingin. Tidak perlu bicara soal kebajikan, kebenaran, dan moralitas saat ini. Mari kita tangkap orang ini dulu. Oke. Semua orang berteriak dan menyerang Lin Yang bersama-sama. Menangkapku. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gerutu Lin Yang, sambil mengepalkan tinjunya dengan liar. Ia tidak lagi mencoba menangkap ombak, tetapi menyerang keluarga Ying dengan sekuat tenaga. Dia melayangkan pukulan lurus, menyerang langsung ke arah anggota keluarga Ying yang menyerbu lebih dulu. Tepat saat anggota keluarga Ying hendak membalas serangan itu, Lin Yang memukul dadanya. Dia terpental ke belakang dan pingsan di tempat. Lin Yang menyilangkan lengannya lagi dan menyapu ke arah Ying Xiong di sebelahnya. Keluar. Ying Xiong meraung, dan mengulurkan kedua lengannya, bertabrakan dengan lengan Lin Yang. Ia tidak percaya bahwa dirinya tidak sebanding dengan seorang dokter dalam hal kekuatan. Tetapi, tidak ada yang tahu bahwa ini bukan dokter biasa. Wah! Suara teredam itu terdengar lagi. Ying Xiong juga terlempar mundur, menjatuhkan meja dan kursi, lalu jatuh ke tanah. Ah Xiong! Zhou Ting sangat cemas dan bergegas untuk membantu Ying Xiong berdiri. Tetapi meskipun dia berdiri, lengannya terkulai dan dia tidak dapat mengangkatnya. Bab 393, Anda sama sekali tidak memahami pengobatan Tiongkok. Melihat lengan Ying Xiong, banyak anggota keluarga Ying tampak muram. Xiong, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Zhou Ting sangat cemas. Dia ingin menyentuh tangan Ying Xiong tetapi tidak berani. Ying Xiong menggertakkan giginya diam-diam, wajahnya memucat, dan dia berbisik, tanganku. Tanganku baik-baik saja, hanya sedikit mati rasa. Tidak ada apa-apa. Bagaimana itu mungkin? Semua anggota keluarga Ying di sini adalah seniman bela diri, jadi mereka dapat dengan jelas membedakan antara mati rasa dan sia-sia. Fakta bahwa Ying Xiong sama sekali tidak bisa mengendalikan lengannya hanyalah karena Lin yang telah mematahkan tulang lengannya. Dia mengatakan ini dengan sengaja karena dia tidak ingin membuat semua orang khawatir. Keluarga Ying bersenandung diam-diam dan melancarkan serangan terhadap Lin Yang lagi. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Lin Yang. Bahkan Ying Pingsu tidak berani ceroboh lagi dan bergabung dengan tim master keluarga Ying untuk menyerang dan membunuh Lin Yang bersama-sama. Namun, Lin Yang sangat tekun. Ia bertarung sendirian melawan sekelompok master. Kedua tinjunya menangkis 7 atau 8 tinju dan telapak tangan di depannya. Ia sama sekali tidak berantakan, tetapi ia juga tidak bisa menang. Pada tahap ini, Long Shou tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Memikirkan bagaimana keponakannya hampir dipukuli sampai mati oleh keluarga Ying, dia merasa marah. Sekarang perang telah dimulai, tidak perlu lagi bersikap lemah lembut. Long Shu menggeram dan melangkah maju untuk bergegas menuju Ying Polang. Jika kita dapat menangkap Ying Polang, kita akan memiliki inisiatif. Sayang sekali Zhou Ting dan Ying Xiong bukan vegetarian. Seorang praktisi pengobatan Tiongkok biasa berani menantang keluarga Ying kita. Pergilah ke neraka. Ying Xiong meraung dan langsung menendangnya. Meskipun tangannya cacat, kakinya masih ada. Jarum perak Long Shu cukup bagus, tetapi dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri, jadi dia hanya bisa menghindarinya dengan susah payah, sambil mengayunkan jarum perak ke arah Ying Qiong. Tetapi Ying Qiong bereaksi sangat cepat dan segera menghindar ke samping. Long Shu segera melepaskan kantong jarum dan mengayunkan jarum perak dengan liar. Swish, swish, swish. Jarum perak beterbangan liar, menusuk bagai tetesan air hujan. Ying Xiong juga tahu kekuatan jarum perak itu. Dia menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi tidak dapat menghindari semuanya. Dia masih terkena lebih dari selusin jarum. Dia jatuh ke tanah dan tidak dapat bangun. Ayah! Ying Polang merasa cemas dan berlari menghampiri. Aku baik-baik saja, hanya saja sarafku lumpuh karena jarum perak ini. Bantu aku mencabut jarumnya dengan cepat. Kata Ying Xiong dengan cemas. Oke. Ying Polang mengangguk dan segera mengulurkan tangannya. Tetapi bagaimana tangan naga bisa membiarkan Ying Polang melepaskan jarum perak itu dengan mudah? Dia segera mengayunkan jarum perak itu lagi dan menusukkannya. Tetapi kali ini, sebelum jarum perak itu terbang, sebuah mantel tiba-tiba datang dan menggulingkan semua jarum perak di Long Shou. Long Shou tertegun, lalu dia menyadari bahwa Zhou Ting lah yang melakukan gerakan itu. Aku tidak menyangka wanita ini juga menguasai seni bela diri. Long Shou, apakah kau menolak untuk menerima pujianku?
Keluarga Yingku sudah cukup memberimu muka, dan kau masih berani melawan keluarga Yingku. Baiklah, hari ini keluarga Yingku akan menghancurkanmu juga. Zhou Ting mendengus dingin, lalu bergegas maju untuk menyerang dan membunuh Long Shou. Jangan remehkan dia karena dia seorang wanita. Pukulan dan tendangannya sangat dahsyat. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Ying Xiong dan yang lainnya, jika mereka mendekatinya, Long Shou tidak akan bisa melawan. Lagi pula, Long Shou sama sekali tidak tahu ilmu bela diri. Sekarang setelah Long Shu terkendali, Ying Polang secara alami aman. Dia hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri dengan panik, berhadapan dengan Zhou Ting yang kejam dan menaruh harapannya pada Lin Yang. Tapi, bagaimana kita dapat menangani situasi saat ini? Mungkinkah Lin Yang menggulingkan seluruh keluarga Ying? Ini terlalu keterlaluan. Long Shu tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa sakitnya dan sangat cemas. Dia awalnya ingin membahas masalah ini dengan keluarga Ying dan menyelesaikannya secara damai, tetapi dia mengabaikan satu hal. Bab 394 Tim Pedang Naga. Apakah kamu melakukan ini? Ying Polang melemparkan jarum perak ke tanah dan berkata dengan marah. Lin yang mengabaikannya dan bergegas menuju keluarga Ying. Semua orang mulai bertarung lagi. Ying Pingsu tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia hanya mundur dan meninggalkan pertempuran. Kakak. Ying Xiong melangkah maju. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ying Pingsu dengan suara rendah. Aku baik-baik saja, kakak. Kekuatan anak ini di luar dugaan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan fisiknya luar biasa. Secara umum, hanya ahli latihan horizontal atau orang yang mengkhususkan diri dalam seni bela diri eksternal yang memiliki tubuh sekuat itu. Namun, dilihat dari pertarungan dengannya tadi, dia tidak memiliki dasar seni bela diri apapun, jadi kurasa dia mungkin telah meningkatkan kekuatan fisiknya melalui perendaman obat atau pengobatan tradisional Tiongkok. Orang seperti ini tidak dapat dikalahkan dengan tinju dan kaki. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menggunakan alat besi. Kakak, maksudmu adalah panggil orang-orang dari tim pedang naga. Oke. Ying Xiong mengangguk dan segera mengirim Ying Polang untuk pergi. Pada saat ini, semua tuan dari keluarga Ying telah dijatuhkan ke tanah oleh Lin Yang, dan mereka meratap dengan sedihnya. Hampir semua orang mengalami patah lengan atau kaki atau patah tulang, dan nasib mereka sungguh menyedihkan. Ketika Zhou Ting, yang masih berjuang dengan Long Shou, melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia segera mundur. Long Shu juga dibebaskan dan berlari ke sisi Lin Yang. Saat ini, kondisinya sangat menyedihkan, dengan beberapa jejak kaki di tubuhnya dan bekas tinju di wajahnya. Ini sama sekali berbeda dari tangan naga yang pernah bertarung dengan Lin Yang di masa lalu. Tetapi juga benar bahwa jika Lin Yang menggunakan kekerasan secara langsung di sekolah selatan, tidak akan ada yang namanya perkelahian jarum suntik. Terlebih lagi, jarum perak yang dibawanya terbatas, tidak seperti seluruh sekolah selatan yang menyediakannya jarum perak. Aku tidak ingin ini terjadi. Lin Yang melirik Long Shou dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tapi kamu tetap melakukannya, Dokter Ilahi Lin. Aku harus mengakui bahwa kekuatanmu memang luar biasa. Sayang sekali kamu tidak bisa mengubahnya. Kata Ying Pingsu. Jadi, kamu masih tidak setuju untuk menyerahkan Ying Polang, atau tidak setuju untuk membiarkanku membawa pergi Liu Rusi? Lin Yang bertanya dengan tenang. Ini bukan masalah setuju atau tidak. Ini terkait dengan masalah yang sangat penting. Apa itu? Reputasi keluarga Yingku. Kata Ying Pingsu sambil menyipitkan matanya. Keluarga besar seperti keluarga Ying tidak lagi peduli dengan untung rugi sebuah kota atau tempat. Apa yang mereka inginkan adalah wajah, martabat, reputasi, dan prestise. Menyentuh ini akan lebih serius daripada menduduki kota atau tanah mereka. Benarkah? Jadi, kau tidak akan menyerah sampai aku menghancurkan keluarga Yingmu? Lin Yang bertanya dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan reputasi keluarga Ying. Meratakan. Hahaha, Dokter Ilahi Lin, keluarga Yingku telah berurusan dengan begitu banyak orang kuat di dunia seni bela diri Tiongkok, dan sejauh ini, kaulah satu-satunya yang berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kau pikir kau bisa melakukannya? Ying Pingsu tertawa. Ying Xiong juga mendengus dingin, kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jangan berpikir kau benar-benar tidak bisa dihancurkan dan merupakan inkarnasi dari yang tak terkalahkan. Ketika tim pedang naga datang nanti, aku akan melihat trik apa yang kau miliki. Tim pedang naga. Lin Yang mengangguk, baiklah,
Untuk meyakinkanmu, aku akan menunggu tim pedang naga di sini. Guru. Long Shou merasa cemas. Tidak apa-apa. Karena mereka pikir aku tidak bisa menghancurkan keluarga Ying, aku akan membuktikannya kepada mereka. Kata Lin Yang. Tangan naga 1. Bab 395, satu jarum mematahkan pedang. Lin Yang mencoba menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi pedang itu terlalu padat, membuatnya terlalu sulit untuk menghindar. Dengan tergesa-gesa, Lin Yang meraih seorang anggota tim pedang naga di dekatnya dan menahannya di depannya. Beberapa anggota tim pedang naga menarik napas dalam-dalam dan segera menyimpan pedang mereka. Lin Yang memanfaatkan situasi dan menghindar ke samping. Tetapi anggota tim pedang naga lainnya tidak peduli akan hal itu dan terus menyerang dengan pedang tajam mereka. Swiss. Lin Yang terkena 2 pedang di punggungnya. 2 bekas pedang berdarah muncul. Apa? Long Shu terkejut. Ying Xiong, Ying Polang dan yang lainnya di sana tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kubilang, tabib suci Lin ini tidak kebal. Akhirnya dia menerima hukuman kali ini, kan? Lihat saja, tidak lama lagi dia akan dicincang menjadi pasta. Kita memberinya kesempatan, tetapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Ep. Anggota keluarga Ying mencibir, mata mereka menunjukkan sarkasme dan senyum ketika mereka melihat Lin Yang. Tim pedang naga akhirnya tidak mengecewakan mereka dan membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Lin Yang tidak berkata apa-apa dan mundur sekitar 7 atau 8 meter sebelum berhenti. Anggota tim pedang naga mengangkat pedang mereka, berbaris, dan menuju Lin Yang lagi. Dentang. Retakan. Retakan. Dentang. Langkah kaki yang teratur itu terdengar sangat keras. Orang-orang seperti tembok, menekan ruang gerak Lin Yang. Dalam situasi ini, Lin Yang tidak punya ruang untuk menghindar. Mereka bertekad untuk memotong Lin Yang menjadi pasta. Berhenti. Kulit kepala Long Shou terasa geli, dan dia langsung menghalangi jalan Lin Yang tanpa mempedulikan apapun. Namun, saat ini tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan Long Shou. Long Shou, mundurlah. Lin Yang menarik Long Shou ke samping. Guru. Serahkan saja padaku. Lin Yang menatap orang di depannya tanpa ekspresi, karena aku berani berdiri di sini, aku secara alami sudah siap. Orang-orang ini tidak dapat menghentikanku. Dia memiliki 2 luka di punggungnya, dan dia masih mengatakan dia tidak dapat menghentikanku. Apakah dia gila atau apa? Long Shou begitu cemas hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Tapi Lin Yang mengangkat tangannya dan menyentuh pinggangnya. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa jarum perak terbang keluar dan menusuk tubuh Lin Yang dengan tepat. Dalam sekejap, aliran udara yang mengerikan keluar dari tubuh Lin Yang. Long Shou terpaksa mundur beberapa langkah oleh aliran udara dan menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Seni bela diri medis. Ying Pingzu di sisi ini tampaknya telah menyadari sesuatu dan terdiam saat itu juga. Bunuh. Anggota tim pedang naga sudah datang untuk membunuh, berteriak serempak, pedang tajam mereka menebas ke depan seperti taring binatang buas. Tetapi, tepat saat pedang tajam ini jatuh, Lin Yang di sana tiba-tiba melangkah maju, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya berbentuk bulan sabit meluap dari ujung jarinya. Dar. Wah. 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 Dentang. Serangkaian suara besi pecah terdengar. Semua orang terkejut dan melihat ke sana. Tetapi pedang tajam di tangan semua anggota tim pedang naga patah. Pisau-pisau pedang yang patah itu jatuh ke tanah satu demi satu, menimbulkan suara berdenting. Apa? Seluruh hadirin terkejut. Mematahkan pedang dengan tangan kosong. Ying Polang membuka mulutnya karena tidak percaya. Ini tidak mungkin, kata Ying Xiongna. Orang-orang hanya melihat Lin Yang mengangkat satu tangan, dan pedang tajam itu patah. Metode ini aneh seperti sihir. Jika seseorang dapat mematahkan pedang dengan tangan kosong, maka ia akan memiliki tubuh dari baja, kebal terhadap pedang dan tombak. Siapa sebenarnya yang dilawan oleh anggota keluarga Ying?